Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 kurikulum merdeka bersama Ibu Iim Purwantini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Yang kedua, dapat mempraktikkan cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur, dan memahami hikmahnya sehingga tertanam sikap tunduk pada aturan Allah, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur, dan menjadi insan yang pandai bersyukur. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sudah sangat lazim dilakukan dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah. Ada sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat tersebut. Macam-macam sujud tersebut antara lain sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari bahaya. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari bahaya atau musibah. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, sujud dan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, duduk kembali. Yang terakhir, salam. Amatilah gambar berikut tata cara melaksanakan sujud syukur. Adapun hikmah sujud syukur sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, memperoleh kepuasan batin terkait dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, terhindar dari sifat sombong. Sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebagai koreksi atau perbaikan atas kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi selama sholat. Ini dilakukan sebagai tanda penyesalan dan upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Sebab dilakukannya sujud sahwi. Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang terakhir, kekurangan atau kelebihan jumlah. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, setelah membaca tahiyat akhir, langsung sujud membaca doa sujud sahwi sebagai berikut. Subhana man la yanamu wala yashu. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sejenak lalu takbir untuk sujud lagi dan membaca doa yang sama dengan doa pada sujud pertama.
Yang terakhir, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Perhatikan gambar berikut tata cara melaksanakan sujud sahwi. Hikmah sujud sahwi yang pertama, menyadari jika manusia merupakan tempatnya salah dan lupa, sehingga manusia tidak boleh sombong dan angkuh. Yang kedua, sebagai penyempurna kekurangan dan kecerobohan ketika melaksanakan sholat. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan ketika umat Islam membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang termasuk ayat-ayat sajadah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Adapun sebab sujud tilawah adalah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat salat maupun di luar salat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu Surat Al-A'raf ayat 206, Surat Al-A'rad ayat 15, Surat An-Nahl ayat 50, Surat Al-Isra ayat 109, Surat Al-Maryam ayat 58, Surat Al-Hajj ayat 18, Surat Al-Hajj ayat 77, Surat Al-Furqan ayat 60, Surat An-Naml ayat 26, Surat As-Sajdah ayat 15, Surat Fussilat ayat 36, Surat As-Sadd ayat 24, Surat An-Najm ayat 62, Surat Al-Insyiqaq ayat 21, Surat Al-Alaq ayat 19. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada dua, yaitu yang pertama, sujud tilawah dilakukan di luar salat. Adapun tata cara melakukan sujud di luar salat sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Kemudian sujud satu kali. Pada saat sujud membaca doa. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang kelima, duduk sejenak. Yang terakhir, salam. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Caranya sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Perhatikan gambar berikut tata cara sujud tilawah. Adapun hikmah sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca atau didengar. Yang ketiga, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembahasan materi kita pada hari ini telah selesai. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.